Termasuk ini tadi, masalah baju loreng hijau. Hijau Jadi sama coklat. saya nangkapnya begini. Ya. Presiden mengatakan, tahu enggak bahwa rakyat Indonesia ini adalah bangsa yang besar, punya kekayaan yang luar biasa banyak, tapi rakyatnya miskin. Ya. Ternista, kekayaannya dihisap oleh negara asing, oleh bangsa asing, dan mafia-mafia yang berkentayangan ya di dalam negeri. Saudara tahu enggak katanya? Siapa yang membackingi mafia-mafia ini? Ada. Yang paling menyeramkan dari mafia bukan preman di jalanan, tapi ketika kekuasaan ikut jadi tamengnya. Mahfud MD secara terang-terangan menyebut mafia perampas kekayaan rakyat di backing oknum berbaju loreng dan coklat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah negara tahu, tapi siapa yang sebenarnya dilindungi negara. Saat rakyat kecil melapor, lalu justru dibungkam, publik mulai paham. Masalah negeri ini bukan kurang aturan, melainkan terlalu banyak keberanian yang hilang di lingkar kekuasaan. Tidak ada yang rahasia, karena di tempat tertutup beliau mengatakan seperti ini. Ya. Di tempat terbuka pun pidato kayak itu mengatakan seperti ini. Jadi kalau di tempat tertutup, di luar wartawan ketemu itu, ini tertutup untuk wartawan. Yang dipresentasikan tuh angka-angka penggelapan uang, penggelapan pajak, penyalahgunaan ekspor tambang dan sebagainya. Itu angkanya beliau punya gitu. Sehingga ini sebenarnya beliau sudah lama tahu gitu. Memang perkembangan sebulan terakhir ini memang dinamika politiknya tinggi ya. Betul. Sudah menyasar kemana-mana. Sehingga mungkin ada sentuhan ke presiden. Sekarang saya tidak boleh diam, harus berbicara kepada rakyat. Karena selama ini kan masukan dari rakyat tuh sepertinya tidak pernah didengar. Betul. Kayak ada tembok yang mengelilingi presiden. Kayak ada tembok gitu. Saya merasakan ketemu presiden itu merasa terbuka. Di negeri yang hukumnya sehat, korban mencari keadilan. Di negeri yang hukumnya sakit, korban justru dicurigai. Mahfud MD membongkar kisah pemilik sah perusahaan yang hartanya diduga direbut mafia lewat dokumen palsu. Ironisnya, setelah melapor, justru pelapornya yang ditahan. Publik makin curiga. Hukum hari ini terlalu sering tajam ke bawah, tapi mendadak tumpul saat berhadapan dengan jaringan kekuasaan. Satu kasus di mana orang punya perusahaan secara sah, tiba-tiba aktenya dan hak-haknya itu berpindah ke orang lain. Orang ini punya secara sah, tahu-tahu dia sudah digarap orang lain. Ternyata aktenya itu diubah oleh mafia lah ya, oleh mafia. Lalu dia punya kode untuk masuk ke Kementerian Hukum dan HAM kan, masuk perubahan akte. Sana tiba-tiba berubah. Orang ini tiba-tiba jadi miskin, padahal dia yang kaya raya. Gitu dia lapor, saya kirim surat. Ini terjadi. Saya telepon, iya Pak, ini kami tangani gampang. Tahu-tahu laporan berikutnya, orang yang lapor ke saya ini malah ditahan. Yang punya, yang ditahan. Padahal dia punya akte notaris yang membuat akte palsu sehingga bisa memblokir itu bilangnya sudah mati sehingga dianggap oleh pelapor. Nah, padahal ini yang punya akta asli ketemu dengan notarisnya, dia masih hidup. Dia bilang ini bukan saya yang buat, mesin saya tidak kayak gini dan gaya tulisan saya tidak kayak gini gitu. Nah kayak gitu terjadi. Siapa? Katanya semua sudah tahu. Data ada, angka ada, nama-nama disebut. Tapi anehnya, yang bergerak justru kemarahan rakyat, bukan penegakan hukumnya. Mahfud MD memberi sinyal keras. Persoalan mafia, kebocoran negara, hingga permainan elit sebenarnya bukan cerita baru di lingkar kekuasaan. Publik pun mulai bertanya, kalau masalahnya sudah lama dipahami di atas,
Lalu siapa yang sengaja membiarkan semuanya tetap berjalan? Publik susah untuk kita untuk kita tutupi, masih merasa kecewa karena tim ini katakan saja rekomendasinya belum kelihatan akan ditindaklanjuti. Nah, ya. Prof melihat gimana? Saya akan mengatakan satu kalimat saja itu. Pertama, saya puas dengan hasil tim atau komisi reformasi ini karena hasilnya bagus. Tetapi saya pesimis bahwa ini dilaksanakan. Antara bagus dan optimis kan belum tentu sama. Iya. Begini maksudnya, bahwa ini hasilnya bagus itu karena diskusinya terbuka. Dokumennya rapi, rekomendasinya tebal, diskusinya serius. Tapi rakyat sudah terlalu sering melihat reformasi berhenti sebagai tumpukan kertas. Mahfud MD mengaku puas dengan hasil tim reformasi, namun pesimis soal pelaksanaannya. Sindirannya jelas, masalah terbesar negeri ini mungkin bukan kekurangan konsep, melainkan keberanian mengeksekusi ketika kepentingan mulai terusik. Bukan bawahannya tidak sama. Iya. Bisa macam-macam penyebabnya. Satu, Pak Prabowo memang tidak pernah ngurusi hal-hal detail, ya. Sehingga dia ya bilang gitu, pikirannya karena tentara itu kan yang dikatakan bawah atasan, bawahnya sampai ke bawah kan ikut. Dia pikir dia sudah ngomong gitu ke bawah ikut. Ini lain Bung, ini sipil. Iya. Bukan masyarakat sipil. Iya. Ini kebiasaan pegawai-pegawai sipil. Tidak apa yang dikatakan atas belum tentu ngalir. Kalau tentara dari atas ke bawah ngalir. Kalau atasnya korupsi, bawah korupsi itu pasti atasnya lah dapat. Sama tentara, polisi, kok di bawah ada ini pasti atasnya dapat. Karena begitu dididik tentara. Dan Pak Prabowo mungkin mengatakan, saya sudah katakan itu mesti ke situ. Tapi nyatanya masyarakat ribut, kan mesti dicelidiki nih, karena ini pemerintahan sipil kan, kita ini kan pemerintahan sipil sekarang. Kenapa ini? Dia karena yakin saya sudah bilang gitu, ya sudah jalan. Seharusnya ini feedbacknya diambil lagi, itu ada ketidakberesan, itu tidak diambil rupanya gitu ya. Nah, lalu yang kedua memang ya enggak, Pak Prabowo enggak biasa dengan detail. Yang ketiga PD-nya, dia pede bahwa dia benar karena dia memang pinter. Dan saya tahu betul dia itu pandai, orang bacaannya luas, sehingga dia pede. Dan karena pede lalu lupa bahwa di bawah itu tidak bisa dikendalikan hanya dengan pede seorang pemimpin. Tapi masalah negeri ini kadang bukan pemimpinnya tidak tahu, tapi terlalu yakin semua bawahan pasti patuh. Mahfud MD menyindir gaya kepemimpinan yang mengira instruksi otomatis berjalan rapi sampai bawah. Padahal birokrasi sipil bukan barak militer. Saat perintah berhenti di meja elit dan rakyat tetap menjerit, publik akhirnya bertanya, yang gagal sistemnya atau orang-orang di sekeliling kekuasaan? Bisa berguna buat publik kita. Sobat Madilog, bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan orang pintar, tapi tidak kekurangan profesor hukum juga. Tidak kekurangan jenderal, tidak kekurangan rekomendasi setebal ribuan halaman. Yang sering kurang hanyalah keberanian. Keberanian negara untuk mengatakan bahwa hukum tidak boleh tunduk kepada rasa takut. Keberanian presiden untuk mengeksekusi reformasi, bukan sekadar menerima laporan. Dan keberanian elit untuk berhenti menjadikan institusi negara sebagai tameng kekuasaan. Karena republik yang sehat bukan republik yang tidak punya masalah. Republik yang sehat adalah republik yang masih mampu mengoreksi dirinya sendiri sebelum rakyat kehilangan kepercayaan sepenuhnya. Dulu, filsuf hukum Marcus Tullius Cicero pernah mengingatkan, semakin dekat keruntuhan sebuah negara, semakin banyak pula hukum yang diproduksi. Dan mungkin itu sebabnya Indonesia hari ini terlihat begitu sibuk membuat aturan, tim, dan rekomendasi, karena yang sebenarnya sedang dicari bukan tambahan dokumen, melainkan hilang. Negeri ini tidak kekurangan profesor, jenderal, aturan, bahkan tim reformasi. Yang langka justru keberanian untuk benar-benar membersihkan kekuasaan. Kalimat penutup ini terasa seperti tamparan keras bagi elit yang gemar bicara perubahan, tapi alergi pada tindakan. Sebab rakyat hari ini tidak lagi butuh pidato heroik. Rakyat menunggu bukti bahwa hukum masih lebih berani daripada kepentingan politik.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.